eh, langsung dimulai ya Bunda ya. Ya, Baik, siap. Baik, karena Ustaz sudah hadir, kita akan mulai saja kerja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai pada sore hari ini. Kita masih diberikan nikmat usia yang panjang, nikmat iman, nikmat Amin. Islam, dan juga nikmat waktu luang sehingga pada sore hari ini kita berkumpul kembali dalam kajian rutin Tadabbur Perruku bersama Pondok Mu'alaf Muhasabah Center yang dibina oleh Bunda Tara. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua istiqomah menjalankan nilai-nilai dan ajaran-ajaran beliau. Eh, Alhamdulillah telah hadir bersama kita, guru kita, Ustadz Bey Sabta. Assalamualaikum, sehat ya Ustadz? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. ya, Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Senang bisa Alhamdulillah. bergabung lagi. Insya Allah Ustadz Bey Sabta akan eh, menyampaikan tausiahnya dalam kajian Tadabbur sore ini, yaitu melanjutkan ruku sebelumnya. Sekarang di surat Al-Imran ayat 55 sampai 63 insya Allah. Eh, dan untuk memulainya kita akan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan, kita akan menyimak dulu tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Ika dan terjemahannya akan dibacakan oleh Bunda Yeti. Monggo Mbak Ika. Ya, ya, syukran balas dia. Ali Imran ayat 55 5 sampai sampai 63. ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ini 57 ya? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله
wa innallaha lahuwal azizul hakim. Wa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Ayat 56. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Ayat 57. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Ayat 58. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Ayat 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Kata-kata Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ayat 62. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 63. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallahul azim. Oh ya, bisa Ustadz, bisa Afwan. Baik, Alhamdulillah, syukran katsiran wa jazakillah khairan. Mbak Ika dan Bunda Yeti sudah membacakan ayat-ayatnya dan juga terjemahannya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, baik yang membaca maupun yang menyimaknya. Baik, kita akan memasuki agenda utama, yaitu kita akan mendengarkan tausiah tadabur perruku sesi struktur kebahasaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Risata, dan setelah itu kita akan nanti mendengarkan pembacaan rewrite yang akan dibacakan oleh Bunda Tara. Baik para sahabat, kita sama-sama menyiapkan catatan. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, kita siapkan hati kita luruskan niat. Semoga Allah meridhoi kajian kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz B, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Tadabbur BMMC sekalian, kita bersyukur ya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi umur, diberi waktu, dan diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul ya di tengah-tengah kesibukan. Barangkali walaupun di akhir pekan ini terutama barangkali ada kegiatan-kegiatan keluarga atau handai telan ya, tapi kita masih sempatkan waktu kita untuk berkumpul, senantiasa meluangkan atau mendedikasikan sedikit waktu kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah ya. Mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai satu halaqah ya, di dalamnya kita senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah sehingga para malaikat berkumpul di antara kita dalam majelis ini, mencatat semua amal baik kita, mencatat semua niat baik kita, dan juga mendoakan serta merahmati kita untuk senantiasa Allah melindungi dan melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengingatnya. Mudah-mudahan nama-nama kita dicatat di dalam buku kebaikan yang nanti menjadi syafaat, menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti, ketika masing-masing dari kita nanti harus berdiri mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Qadarullah ya, hari ini kita akan membahas salah satu topik tentang wafat ya. Tadi dibaca di ayat 55 ya. Ada kata Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Ya, nanti kita akan bahas bahwa ini ayat terkait dengan penyempurnaan usia Nabi Isa gitu, yang Allah sebelum Allah mengangkatnya gitu ke langit. Setidaknya mengingatkan pada kita bahwa suatu saat kita juga akan diangkat gitu oleh Allah ya. Kita akan diangkat oleh Allah, cuman bedanya dengan Nabi Isa ya, kita harus menjalani satu masa yang mungkin cukup panjang, tapi mudah-mudahan Allah singkatkan masa itu, yaitu masa di alam kubur ya, sebelum diangkat dan dibangkitkan. Baik, sebelum kita bahas ke ayat 55 tadi, karena pertemuan sebelumnya ya saya izin tidak bisa menghadiri, bulan lalu saya ada perjalanan ke Tuban ya, tidak bisa hadir, tapi presensi saya ada dibacakan dan ditampilkan. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu yang belum jelas, dan teman-teman kan setelah membaca presentasi dari saya kemudian mendapatkan tausiah dan pendalaman berikutnya ya, dari Ustadz Muji, dari Ustadz Ustadz Kuswandani juga ya. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum
barangkali ada yang ingin saya tekankan juga dari rukuk yang sebelumnya. Tafadhol, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari materi sebelumnya. Apakah dari para sahabat ada yang ingin ditanyakan dari minggu lalu? Kebetulan saya sendiri tidak hadir bulan lalu, Ustadz. Para sahabat mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kemarin itu ayat 42 sampai 54. Sekiranya yang 42 kemarin, sampai 54. ya 42 sampai 54 ya Ustadz. Sekiranya yang kemarin hadir, apakah mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ada Ustadz, boleh dilanjut kali ya. Ya, nggak ada ya. Belum ada, Baik. belum ada Ustadz. Kalau nggak ada, oke ya, mungkin bisa sekalian. Saya mau kembali ke ada sesuatu yang penting ya. Kalau ringkas barangkali dari ruku sebelumnya itu menceritakan Allah mengisahkan tentang Maryam, bagaimana beliau berdialog dengan malaikat sampai ke kelahiran Nabi Isa ya. Nah, di topik utamanya adalah betapa mulianya seorang Maryam. Betapa mulianya seorang Maryam sehingga Allah memilih beliau menjadi ibu dari seorang anak yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana refleksi bagi kita adalah kualitas-kualitas dari seorang Maryam, apa yang bisa kita tiru ya, sehingga kita mendapatkan kesempatan dari Allah meninggikan juga derajat kita, karena kita sungguh memerlukan ya, kita sungguh memerlukan campur tangan dan bantuan dari Allah untuk kita bisa menjalani dunia ini dengan baik dan terutama meningkatkan kesadaran kita sebagai seorang abdi, sebagai Abdullah gitu. Nah, di sini ada satu yang sangat bisa kita pelajari di ayat 43 adalah qanituna ya. Di ayat 43 Maryam diperintahkan untuk qanitun ya. Yaitu apa itu qanitun? Qanitun adalah orang yang sholatnya panjang dan konstan, terutama di malam hari ya. Silahkan dibaca ayatnya 43 dan kita pernah mendengar atau sering dengar doa kunut kan. Doa kunut itu doa yang cukup panjang dan sungguh-sungguh itu biasa dilakukan di subuh. Nah, Maryam diperintahkan untuk juga melakukan itu, dan di ayat itu juga diperintahkan supaya Maryam melakukan sujud dan ruku ya, ruku, dan Allah mengatakan warka'i ma'ar raki'in. Jadi bukan hanya diperintahkan sujud dan ruku artinya melaksanakan sholat, tapi ada di sini ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Rukulah engkau bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi kita bisa mendapatkan isyarat bahwa Allah memerintahkan kita sholat berjamaah ya. Walaupun wanita, cuman wanita berjamaahnya cukup di rumah ya. Jadi walaupun di rumah tetap diusahakan untuk berjamaah, karena Maryam pun diperintahkan warka'i ma'a roki'in, rukulah engkau bersama dengan orang-orang yang, dan bergaul artinya juga bergaullah dengan orang-orang yang soleh gitu kan, yang sama-sama beribadah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah gitu kan. Di samping juga secara literal bisa dimaknai usahakan untuk selalu sholat secara berjamaah, walaupun bagi wanita sholatnya itu di rumah. Itu kurang lebih kualitas yang sedikitnya kita bisa tiru gitu kan, sehingga Allah
insya Allah berkenan meninggikan derajat kita dan menyucikan kita. Menyucikan itu artinya juga membersihkan kita serta menghindarkan kita dari perbincangan buruk orang lain, perbuatan buruk orang lain, dari makar orang lain. Ya, nanti kita akan lihat masalah makar ini. Allah juga menjanjikan tingginya derajat dan kesucian kepada Nabi Isa, ya, akibat dari kesolehan dari ibunya. Nah, saya juga ingin membahas kembali selain bicara tentang Maryam juga proses kelahiran Nabi Isa. Ya, ini 454. 46, ya. Aduh, mushaf saya nggak ke bawah. Oke, 46 ini ayatnya berbicara tentang Nabi Isa, ya, ketika lahir. Sebenarnya saya ambil mushaf dulu. Baik, ya. Ayat 46 ya. Enam. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Ya. Ini sebelumnya Allah menceritakan bahwa Nabi Isa dilahirkan, ya. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah, ya, wa minal muqarrabin. Jadi Isa itu adalah sebagian dari orang-orang yang dekat kepada Allah al-muqarrabin. Lalu di ayat 46-nya mengatakan Allah berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan dia, ya, Isa berbicara kepada manusia fil mahdi, ketika dia masih di dalam buayan bayi. Berarti ketika bayi itu Isa ini sudah langsung berbicara dengan manusia. Jadi Maryam itu ditanya oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, siapa bayi ini gitu, siapa ayahnya gitu. Maryam tidak membela diri, tidak menjawab, tapi dia menunjuk kepada Nabi Isa, kepada bayi Isa tersebut, ya. Lalu si bayi itu menjawablah kepada manusia. Ya. Apa perkataan Nabi Isa pada saat dia bayi itu? Itu bisa dilihat di surat Maryam 30 sampai 34. Ini surat yang pernah viral, ya, pernah viral. Mungkin sahabat-sahabat juga sering mendengar beberapa bulan yang lalu lantunan dari santri-santri di Afrika membacakan ayat 30 sampai 34. Ya, kalau nggak salah silakan dibuka, tapi kalau nggak salah bunyinya Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Pernah dengar nggak? Sering dengar nggak beberapa bulan yang lalu di TikTok, di YouTube, ya, lantunan ayat itu. Pernah, Ustaz. Nah, itu adalah, ya, sempat viralnya waktu itu ya, semua orang ngikutin lagu itu ya. Nah, itu bagus sekali gitu. Itu adalah kata-kata Nabi Isa ketika masih bayi. Dia berkata, aku adalah Rasulullah. Qala inni Rasulullah. Ya. Qala inni aku adalah abdu Allah. Aku adalah abdi dari Allah. Qala inni abdullahi atani al-kitab. Aku diberi kitab, ya. Wa ja'alani nabiyya, dan aku diangkat menjadi nabi, dan seterusnya. Nah, itu adalah seorang bayi yang berkata seperti itu. Ya. Oke, dan itu mukjizat kan? Kalau bayi bisa berkata itu, dan bukan hanya berkata-kata yang ada artinya, tapi berkata-kata bahwa aku ini Abdullah, aku ini Rasulullah, aku ini diangkat menjadi nabi. Ya, bagaimana orang nggak heran? Oke. Nah, jadi kalau wa yukallimun nasa fil mahdi itu benar-benar mukjizat. Tapi kalau yukallimun nasa fi kahlan, ya, dia berkata-kata atau bercakap-cakap dengan manusia pada saat sudah dewasa. Kahlan itu dewasa, mature age, usia antara 30 sampai 40 lebih. Apa istimewanya? Di mana mukjizatnya kalau orang berkata-kata ketika sudah dewasa? Kenapa Allah sebutkan di sini? Jadi kemarin mungkin dibaca. Kenapa Allah sebutkan di sini dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dalam buayan itu sudah jelas mukjizat. Tapi ketika sudah dewasa, what's so special about it? Tapi kalau nggak spesial, kenapa disebut sama Allah? Kalau Allah sebut di sini berarti spesial. Ya, ada rahasia di balik kata-kata ini. Di balik ifalimun nasa filmah di wakahlan, karena dia digabungkan seharusnya dia memiliki derajat keistimewaan yang sama. Nah, di sini menjadi indikasi oleh para ulama, salah satu ya pendapat dari para ulama, fikahlan di sini adalah kondisi Isa sebagai seorang manusia dewasa nanti ketika beliau sudah kembali ke dunia, ya. Jadi ketika Isa turun kembali, ya, sebagai seorang dewasa, usia pada penampilan sebagaimana beliau ketika diangkat oleh Allah, usia sekitar 33 tahun menurut riwayat. Pada saat itu beliau datang lagi, dan pada saat itu ketika beliau bercakap-cakap kepada manusia, derajat mukjizat pada saat itu sama, mukjizatnya sama dengan keajaiban ketika beliau masih menjadi bayi, ya. Karena orang-orang usianya sudah wallahu alam berapa tahun gitu, beliau masih tetap 33 pada saat itu. Ya. Ini salah satu interpretasi kenapa kahlan di sini disebut dan disejajarkan dengan Al-Mahdi. Ya. Kalau disejajarkan harusnya punya keistimewaan yang sama. Tapi apa istimewa dari seorang laki-laki dewasa berbicara kepada orang lain? Dia istimewa karena orang ini sudah pernah dalam tanda petik wafat 2000 tahun yang lalu.
Itu kurang lebih cerita yang cukup istimewa dari bagian ini. Begitu. Nah, lalu ada di ayat 37 ada cerita tentang kun fayakun, penciptaan Isa. Nanti kita akan bahas di ayat 59 karena hal ini diulang kembali. Ya. Oke, kurang lebih itu yang mungkin bisa ditambahkan dari sesi kemarin. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti apa namanya, dikumpulkan ya, timbal ya. Baik, Ustaz. Nah, kita masuk ke 55. Tapi sebelum 55 jangan dilepaskan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu berhenti di wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi apa namanya? Ruku sebelumnya itu berakhir di ayat ini. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, yaitu peristiwa makar, peristiwa pengkhianatan, siasat apa namanya, siasat orang-orang Israel ya yang ingin membunuh Isa, ya. Tipu daya, ya, usaha untuk menghabiskan Nabi Isa, ya. Yang sama Allah dibalas makar mereka. Jadi makar ini adalah satu perbuatan yang licik gitu ya, licik, sembunyi-sembunyi, busuk, berusaha menjatuhkan orang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ya, kalau jantan kan kita berhadapan-hadapan gitu ya. Nah itu biasalah kita sebutnya itu sebagai satu konflik, itu satu apa namanya, perang itu kan berhadapan-hadapan. Tapi kalau makar itu nggak kelihatan. Ya, satu tipu daya, ya, jebakan. Nah, sifat makar sebetulnya tidak layak disandingkan kepada Allah, ya. Tapi kalau Allah sampai menyebut Allahu khairul makirin, Allah itu adalah apa namanya, makar dari Allah itu lebih baik, ya. Itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya, bukan Allah yang melakukan tipu daya, tapi Allah hanya melakukan pembalasan terhadap tipu daya mereka. Dan orang yang ingin makar kepada Allah itu kan konyol sebetulnya. Orang Allah itu maha tahu gitu ya. Bagaimana mungkin mereka bisa makar, karena konsepnya makar itu adalah tipu daya tanpa sepengetahuan orang yang ingin dicelakai gitu, yang ingin dilawan. Nah, mereka pikir mereka berbuat makar kepada Isa, tapi semuanya mereka berbuat makar kepada Allah. Ya mana mungkin Allah tidak tahu. Ya, makanya wallahu khairul makir. Salah satu bentuk khairul makirin adalah dengan Allah memilih peristiwa penangkapan Nabi Isa itu berhasil, mereka merasa berhasil menangkap dan menyalib Nabi Isa, tetapi makar Allah yang baik itu adalah dengan menukar Nabi Isa, ya, salah satu pemimpin dari yang akan menyerang mereka, jadi dibuat wajahnya mirip dengan Isa. Dengan Nabi Isa sendiri, apa yang Allah perbuat terhadap beliau diterangkan di ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya berkata, "If qala Allahu," ya. If, ketika. Tapi is kemarin kita bahas berbeda dengan idza. If yang kemudian diikuti dengan fi'il madi, if qala disitulah fi'il madi, maka if berarti satu perintah untuk mengingat dan mengambil pelajaran, ya, dari satu peristiwa yang sudah lalu. Maka
Di sini di dalam terjemahan pun sudah tepat diberi tambahan dalam kurung, ingatlah ketika Allah berfirman. Kalau terjemahan langsung itu isqala, ketika isqalallahu, ketika Allah berkata. Tapi karena bertemu dengan qala yang fi'il madi, maka itu berarti ada pesan ingat dan perhatikan. Ya, jadi ingatlah dan perhatikanlah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawaffika. Ya. Terjemahannya, wahai Isa, aku mengambilmu. Ya. Ini mutawaffika. Diterjemahkan menjadi aku mengambilmu. Tapi ini itu adalah gabungan dari inna, sesungguhnya, ya, dan i-nya di bawah itu adalah sesungguhnya aku. Ya. Kalau sesungguhnya dia kan innahu, ya. Sebetulnya innani, sesungguhnya aku, jadi menjadi inni. Jadi wahai Isa, sesungguhnya aku. Ya. Nah, mengambilmu ini dalam bahasa Indonesia kan sebetulnya kata kerja, tetapi mengambil kan kata kerja, ya. Tetapi mutawafi itu adalah dalam bahasa Arab itu kata benda, yang artinya orang yang tawafi, orang yang mewafatkan, atau orang yang meninggikan, atau orang yang menyempurnakan. Jadi tawafa itu artinya macam-macam, tapi mutawafi itu artinya orang yang melakukan hal tersebut. Jadi sesungguhnya di sini orang yang menegaskan bahwa akulah yang melakukan itu. Mutawafi ka, akulah yang mengambil engkau. Wahai Isa, sesungguhnya aku nih yang mengambil engkau, yang mengangkat engkau. Artinya apa? Bukan mereka yang membunuh engkau atau menghabisi nyawa engkau, tapi aku. Dan aku tidak mewafatkan engkau, tapi aku mengambil engkau, mengangkat engkau. Walaupun kata tawafi ini satu akar kata dengan kata wafat, tapi wafat itu di Indonesia artinya mati gitu ya, meninggal, habis umurnya gitu, berpisahnya badan dengan roh, itu wafat. Tapi dalam bahasa Arab wafat itu artinya banyak, nanti kita akan lihat, dan salah satunya adalah menyempurnakan atau mengambil. Kemudian warafi sama juga, dia akulah yang meninggikan, dari kata rafa'a, ya. Tapi rafi itu juga aktif participle, ism fi'il, ya, aktif participle. Jadi kata benda pelaku, akulah yang meninggikan, taknya engkau. Ilayya, ya, meninggikan engkau, mengambil dan meninggikan engkau, ilayya, kepada diriku, mengangkatmu kepadaku, ya. Wahai Isa, sesungguhnya aku inilah yang mengambilmu dan aku inilah yang mengangkatmu kepadaku, ilayya. Wa mutahhiruka, sama bentuknya seperti mutawaffika. Mutahhiruka juga aktif partisiple pelaku, akulah yang menyucikan engkau, ya. Jadi agak beda tuh penekanannya antara kata kerja aku mengambilmu itu seperti kata biasa gitu ya, kalimat berita biasa, tapi ada maksud Allah di sini untuk lebih menekankan bahwa Allah lah pelakunya gitu. Mutahhirka minal ladzina kafaru, ya, artinya mutahhirka ini juga berarti dimaknai Allah mensucikan dari orang-orang yang kafir. Artinya Isa itu diangkat, ya, dan diambil oleh Allah, sehingga sebetulnya dia secara jasad dan secara fisik maupun secara rohani dia bersih, suci.
Jadi tidak berdarah-darah, tidak dipaku, tidak bolong tangannya, kakinya karena disalib, sama sekali enggak. Bersih, suci, seperti orang yang suci lah. Pakaiannya bersih, wajahnya bersih, berseri-seri. Bukan seperti gambaran Isa yang terbayang dalam benak kita saat ini gitu, karena begitu banyak gambar-gambar penyaliban Nabi Isa gitu ya. Sama sekali jauh. Allah bersihkan, Allah sucikan. Ya. Gak mungkin seorang nabi pun mengalami hal dan terekspos seperti itu gitu ya. Sama sekali jauh. Na'udzubillah, subhanallah ya. Allah sudah sucikan. Mutahhiruka antara lain itu. Jadi tidak tersentuh Isa itu oleh orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fauqal ladzina kafaru. Dan juga orang yang mengikutimu Allah jadikan fauqal ladzina kafaru, di atas orang dari kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itu udah janji dari Allah ya. Janji dari Allah, kemudian kepadakulah engkau kembali, summa kemudian itu artinya apa? Kemudian itu artinya setelah gitu ya, setelah satu kejadian kemudian ada kejadian yang lain. Nah, tapi kemudian ini di dalam bahasa Arab bisa summa, bisa fa. Kalau summa itu kemudian, tetapi di antara peristiwa sebelum dan sesudahnya itu ada jeda waktu ya, jeda waktu yang cukup lama lah, jadi nggak langsung, tidak segera. Tapi kalau fa itu langsung. Jadi antara ya orang-orang yang ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, kemudian ilaya marji'ukum. Ilaya kepadaku, marji'ukum tempat kembali ya. Jadi marji'ukum sama juga ini, kalau marji'ukum ini artinya dia zaraf, menunjukkan waktu dan tempat ya. Jadi bukan hanya tempat, bukan hanya kembali, tetapi waktunya dan tempatnya kembali itu adalah kepada Allah. Ya. Kalian. Kemudian kepadaku engkau kembali. Ya. Lalu aku beri keputusan. Fa'ahkumu. Nah ini pakai fa lalu. Tapi kalau lalu itu berarti setelah kembali langsung Allah memberi keputusan. Karena pakai fa'ahkumu bainakum, di antara kalian ya, fima kuntum fihi tahtalifun. Ada 2 poin di sini. Pertama adalah, coba lihat. Saya ingin tanya nih kepada teman-teman. Dari kalimat awal ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu. Mu, satu orang itu berarti Nabi Isa. Betul? Mu-nya di sini Nabi Isa. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir. Mu-nya di sini siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa. Di atas orang kafir enggak. Kemudian kepadaku engkau kembali. Engkaunya siapa? Itu. Nabi Isa. Kalau lihat bahasa Indonesianya, Nabi Isa kan? Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Yang berselisih siapa? Nabi Isa dan orang kafir. Ya. Kenapa berkata begitu? Karena pakai engkau dan kemudian pakai kamu di sini. Sehingga kita kalau Rasulullah jelas enggak. Karena ini kan Allah berkata kepada Nabi Isa. Ya kan? Allah berfirman kepada Isa. Kemudian tanda petik, wahai Isa, sampai akhir ayat. Jadi dari mulai ya Isa sampai akhir ayat itu adalah firman Allah kepada Isa. Pertanyaan saya adalah, aku
Yang pertama kan Allah mengambil mu-nya ini Isa. Mengangkat mu-nya adalah Isa. Menyucikan mu-nya adalah Isa. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti mu-nya adalah Isa. Di bahasa Arabnya mutawaffika ka, ya, ka-nya adalah Isa. Warafi'uka, ka-nya adalah Isa. Ilaya kepadaku, wa mutahhiruka, ka-nya adalah Isa. Ya kan? Minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka, ya, mengikutimu, ka-nya adalah Isa. Betul? Iya. Fauqal ladzina kafaru ilaya yaumal qiyamah. Oke, jelas. Itu semua ka-nya, mu-nya di situ Nabi Isa. adalah Isa. Sekarang lihat. Summa ilaya marji'ukum. Marji'ukum. Kemudian kepadaku tempat dan waktu, Bainakum. ya. Marji'ukum di sini kita lihat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Marji'ukum. Engkau kembali. Engkaunya tadi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi Apa tadi ini? di atas Pada itu engkau kembali. Berarti di situ Nabi Isa dan pengikutnya. betul. Karena di awal tadi pakai kak, engkau satu orang. Mm-mm. Di sini summa ilaya marji'ukum. Engkau banyak orang, kalian. Aku mau bainakum. Wa ahkumu bainakum, dan Allah mengambil keputusan bainakum di antara kalian, bukan di antara fima kuntum kalian kan banyak kan, bukan kamu, bukan Isa. Kuntum di Kaumnya. sini Kaumnya. kaumnya dan kaum dan Bani Israel yang lain yang memiliki yang menyerang Nabi Isa, yang makar kepada Isa juga, yang berselisih dengan Isa dan pengikut. Ya, karena di sini pakai kuntum. Fihi tahtalifuna udah jelas antum tahtalifuna kan. Karena tahtalifuna itu adalah bentuk kata kerja untuk antum. Ya. Kalau untuk engkau kan tahtalifu. Berarti banyak yang tahtalifun, orang banyak. Nah, disinilah kenapa kita harus hati-hati ketika melihat terjemahan. Karena kalau terjemahannya bilangnya engkau ini siapa? Nggak jelas, ini Isa atau mereka. Tapi kalau pakai mereka mungkin lebih baik, kepadaku atau engkau itu kalian gitu ya. Kemudian kepadaku kalian kembali. Oh, kita jelas ini yang kembali beda dengan tadi kan kamu gitu, kau gitu, mu, ka. Jadi ini kan kum. Udah jelas beda kalau bahasa Arabnya. Tapi bahasa Indonesia ada kurang jelas nih antara ka dengan kum, antara anta dengan antum, ya kurang jelas. Nah itu sebabnya penting bagi kita untuk meneliti kata per kata. Ya, jadi yang lebih tepat terjemahannya adalah kemudian kepadaku kalian kembali. Jadi jelas bahwa saat ini subjeknya udah bukan Nabi Isa lagi. Ya. Lalu aku beri keputusan, ya, wa ahkumu bainakum, ya, ini bainakum juga kepenuhkan, bainakum fima kuntum takhtalifun, aku beri keputusan, fa ahkumu itu aku beri keputusan, bainakum di antara kalian, ya, fima tentang apa kuntum kalian takhtalifun, kalian perselisihkan. Oke, jadi bukan yang kamu perselisihkan, tapi kalian perselisihkan. Ini banyak di Quran kita yang kum harusnya kalian itu, tapi masih diterjemahkan sebagai kamu. Ya, itu kita harus hati-hati. Paham sampai di situ?
teman-teman sehingga bisa lebih berhati-hati ya. Paham, Ustaz. Nah, saya ada catatan tentang fima. Nanti yang lain baca sendiri. Ini ada catatan tentang mutawafika. Kenapa pemahaman tentang mutawafi ya itu berbeda-beda karena arti dari tawafa itu memang macam-macam. Ini penjelasan tentang rafi'u, kata rafa'a itu juga artinya banyak. Ini tentang toharo ya, to be clean, to be pure. Apa bedanya toharo? Toharo dengan kemarin apa ya? Kita bedakan mutahara dengan apa ya di ayat sebelumnya. Ada sama-sama mensucikan, tapi tahara itu mensucikan kaitannya dengan kegiatan ibadah. Ya. Nah, ini kenapa pakai ini? Ya, tadi udah kita jelaskan. Yang saya ingin bahas adalah fima. Nah, ya, fima kuntum fihi takhtalifun. In what you disagree in it. Jadi fima ini ma dan hi mengacu kepada hal yang sama. Jadi yang diperselisihkan itu fima kuntum fihi takhtalifun, yaitu cerita tentang kisah Nabi Isa, bagaimana beliau diwafatkan atau diangkat sama Allah. Itu adalah peristiwa yang sangat-sangat kontroversial gitu ya, sangat banyak di pertentangan orang, banyak pendapat, dan itu tercermin di kalimat fima kuntum fihi tahtalifun. Udah ma disebut apa, atas apa, kuntum kalian fihi di dalamnya atau tentang hal tersebut, tahtalifun berselisih tentang. Jadi objek yang diperselisihkan sini disebut 2 kali, menunjukkan betapa pentingnya peristiwa tersebut atau betapa dahsyatnya perselisihan itu berakibat ya. Itu kalau orang nggak berselisih tentang bagaimana Nabi Isa meninggal, itu ya, dunia aman-aman aja itu sampai sekarang ya. Dampaknya sampai sekarang itu luar biasa ya, Masya Allah. Apalagi makar gitu sifatnya, jadi hanya untuk meyakinkan versinya sendiri tentang apa yang terjadi terhadap Nabi Isa. Itu para pemimpin atau gedengkot dakwah yang ingin memaksakan pandangan mereka itu, mereka gunakan segala cara, segala macam bentuk makar ya, baik makar di politik, makar di sosiologi, makar di ekonomi, makar di budaya, semua diarahkan untuk memperkuat pendapat mereka bahwa Isa itu adalah anak Tuhan ya. Saya ada buku ditulis mantan CIA tentang seorang antropologis anti sejarah militer juga. Seperti apa dunia kalau Islam itu nggak ada? Ya, lumayan mengerikan. Kalau Islam nggak ada itu, seperti apa dunia ini? Itu lumayan mengerikan. Jadi fima kuntum fihi takhtalifun juga enak sih bacanya. Fima kuntum fihi takhtalifun. Tapi ingat, fima, kuntum kita fihi, ma dan hi itu adalah tentang satu peristiwa yang sangat-sangat fenomenal dan penting ya. Oke, sekarang berikutnya 56. 56 apa ya? Ini. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Baru 55 nih.
Selesai nggak? Nanti aku kalau udah harus di stop aja ya Mbak Lis. Oke, nanti ya silakan dibaca 56, nggak terlalu apa namanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Ya, 56 bunyinya Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innahu yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun tadi udah dibahas ya sebelumnya. Penciptaan Isa sama Adam itu semudah mengucapkan kun. Coba teman-teman ucapkan kun. 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 Gampang ya? Jelas? Semudah itulah Allah menciptakan Adam dan Isa. Kun fayakun. Jadi maka jadilah udah langsung. Bedanya apa? Kalau Adam begitu bilang kun langsung jadi seorang Adam dalam usia yang sudah dewasa dan siap untuk menikah dengan istri yang diambil dari tulang sulbinya sendiri. Tapi Isa kun itu dia baru jadi janin di perut seorang wanita suci bernama Maryam. It needs 9 months untuk Isa terlahir menjadi seorang bayi. Artinya kunnya Adam langsung jadi kunnya Isa harus melalui proses kehamilan dan persalinan. Sakit banget sakit. Di surat Maryam digambarkan bagaimana Maryam itu kesakitan, aku mati aja deh katanya gitu kan, sambil berpegang ke pohon kurma. Jadi ada proses yang sifatnya fisikal, ada proses yang sifatnya metafisikal. Nah, bahwa Isa dibentuk oleh Allah dengan tiupan ruh semudah mengucapkan kun, itu menurut Allah sama dengan mudahnya menciptakan Adam. Tapi untuk Isa Allah memilih untuk digabungkan dengan usaha manusia. Itu usaha Maryam mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya, dan usaha Maryam dan Nabi Zakaria sebagai walinya membesarkan Isa sampai dewasa. Ya, agak beda. Tapi jelas di versinya Isa ada proses peran manusia. Ada Adam pun langsung jadi. Ada Isa pun tiba-tiba jadi benih di rahim Maryam. Nah kita gimana? Kita pakai kun nggak? Enggak ya. Kita pakai kun kita itu waktu ruh kita tercipta bersama-sama Adam di surga sana. Iya. Waktu itu kita udah pernah dikumpulkan sama ruhnya Donald Trump, sama ruhnya Pak Prabowo, sama ruhnya Netanyahu. Saya sama Mbak Listia barangkali dulu juga ketemu di sana gitu ya. Iya. Ditanya sama Allah, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu kan? Bukankah aku ini Rabbmu? Kita semua bilang, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Surat Al-A'raf ayat 172. Itu nggak boleh lupa. Surat 7 ayat 172. Kalau mau ingat 7172 gitu aja. Surat 7 ayat 172. Ingatnya 7172. Iya, siap Ustaz. Gampang ya? Insyaallah. Nah, nanti bakal ada yang lupa nih. Surat 7 ayat 172 atau surat 71 ayat 72 ya? Jangan khawatir. Karena surat 71 itu nggak sampai ayat 72. Satu iya. Ayatnya Nuh apa jinnya?
Nuh ya? Apa? Nuh, Ya. Nuh iya, ya? Nuh cuma 11 ayat atau 20 ayat? 18 apa nggak salah. Berapa? Ya, atau enggak Tahu 11, saya, paling pokoknya banyak 20 lah. 20. Nggak Jadi itu ya. nggak mungkin sampai ayat 72. 72, Jadi iya. kalau lu nggak Betul, mungkin. betul. Jadi, Juz 29 kan. iya. Jadi pasti nanti 7172, oh pasti surat 7 ayat 172. Itu kita harus hafal dan harus ingat terus. Harus ingat terus, harus ingat terus. Karena nanti itu yang ditanya gitu roh kita. Ma robuka. Ya. Karena dulu kita udah pernah berjanji. Balak ceh. Oke. Nah kita juga pakai kun. Cuman cara kita masuk ke dalam rahim ibu kita itu melalui seorang laki-laki. Pertemuan antara sperma dengan sel telur. Pakai kun juga, tapi proses fisiologisnya lebih panjang sedikit dari Isa. Kalau Isa proses fisiologis pertemuan sperma dan telurnya nggak ada. Tiba-tiba, muncul embrio di rahimnya Maryam. Nah itulah yang nggak bisa diterima sama orang Israel, Bani Israel, orang Yahudi. Mereka nggak bisa terima karena mereka sangat memberatkan aspek intelektual. Ya, mereka nggak bisa terima. Jadi disebutlah Isa itu anak haram. Nggak mungkin Isa itu utusan Allah. Masa utusan Allah anak haram? Maka Isa harus dibunuh. Itulah orang Yahudi. Karena mereka sangat rasional. Sebaliknya, kan ada nih Hawariyun yang membela Isa pada saat itu, betul-betul mereka membela, saksikanlah ya Allah kami beriman padamu, kami mengakui Isa sebagai Rasul. Mereka sesungguhnya adalah sesebenar-benarnya orang yang beriman pada saat bersama dengan Nabi Isa. Namun setelah Nabi Isa wafat, beratus-ratus tahun kemudian mulai bergeser. Saking istimewanya seorang Isa, ya, golongan ini lebih mengedepankan aspek spiritualnya, aspek kekagumannya terhadap hal-hal yang istimewa dari Isa. Termasuk satu pendapat yang mengatakan bahwa, Isa itu bukannya nggak punya bapak. Nggak mungkin nggak seorang bisa lahir tanpa bapak. Cuman karena Maryam tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, maka bapaknya Isa itu adalah Tuhan. Ya. Jadi inilah ekstrim lain yang sama sesatnya dengan ekstrim yang tadi kita lihat. Ini nggak mungkin. Isa itu berarti anak haram. Sisi lain, mungkin aja. Memang nggak mungkin seseorang itu lahir tanpa bapak, maka bapaknya Isa adalah Tuhan. That's the other extreme. Inilah makanya nggak akan pernah ketemu. Dan keputusan itu baru muncul 200 tahun kemudian setelah Isa meninggal. Ya, jadi bukan pada saat Isa sudah. Perlu izin dulu. Begitu. Itu yang paling penting. Ahwan Ustadz, Bunda Ya. Tara izin ya. Mau pengajian Ya. juga offline. Maksudnya? Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ya,
Bunda Tara udah siap. Bunda Tara, Saya teruskan dulu ya nanti. lanjut saja Ustadz. Ya. Tadi Mbak Ana yang pamit ya. Oke, Iya. itu kurang lebih ya. Dan ini di poin kedua ya. Mereka melompat sampai konsep juru selamat itu ya kan 56. Allah yakhluqu ma yasha wa idza qada amran fa inna wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa tawrata wal injil. Cuma 47 ya. Kita di berapa? 5. Wa amal ladina amanu ya 57 ya. 57, iya Ustadz. Lihat wa amal ladina 56 ujungnya. 56 fa amal ladina kafaru. 56 fa amal ladina kafaru, 57 wa amal ladina amanu. Ya, ini kelihatannya standar, tapi yang ingin saya perhatikan di 56 dan 57 kan seperti dua mempertentangkan kan, membandingkan antara yang kafir di ayat 56 dan ayat 57 wa amal ladina amanu adalah mereka yang beriman ya. Tapi perhatikan bahwa di ayat 57 dia nggak berhenti di alladzina amanu, tapi wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya apa? Artinya iman saja tidak cukup. Ya. Wa ammal ladzina kafaru. Ya, mereka ada amanu ditambahkan dengan wa amilus sholihat. Artinya untuk bisa dibedakan dengan orang kafir itu tidak cukup dengan mengatakan beriman. Karena bisa jadi orang beriman tetapi tidak melakukan amal soleh. Ya. Nah, sedangkan amal soleh itu harusnya merupakan pencerminan dan implementasi dari iman. Jadi kalau sekedar iman, ya saya percaya Isa itu ditiupkan ruhnya oleh Allah. Isa itu bukan anak Tuhan. Isa itu tidak dibunuh. Isa itu diangkat oleh Allah. Isa itu nanti akan kembali lagi memimpin dunia. Saya percaya itu. Tapi saya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Isa. Saya tidak diperintahkan. Salah satu yang diperintahkan oleh Isa adalah ikutilah Muhammad. Gitu. Ya kan? Coba baca As-Saff. Ya. Yang diperintahkan oleh Isa adalah nanti akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad, ikutilah dia. Nah itu adalah amal solehnya pengikut-pengikut Nabi Isa harusnya adalah itu. Ya. Nah banyak yang mengikuti dan beriman kepada Isa tidak menerima konsep bahwa Isa itu anak Tuhan, tidak menerima konsep Trinitas, ya. Tetapi mereka tidak melakukan amal soleh, tidak melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Nabi Isa. Ya, itu nggak cukup untuk memisahkan diri atau membedakan diri dengan alladzina kafaru yang ada di ayat 55. Jadi itu sebabnya kenapa di ayat 55 dikatakan fa amal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan, ya bagi mereka azab kami akan mengazab mereka dengan azab yang syadid, ya. Azabnya aja udah disebut 2 kali, berarti azab kuadrat. Fid dunya wal akhirah bagi gitu. Di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan
tidaklah bagi mereka, ya, dan bagi mereka tidak ada penolong satupun, benar-benar bagi mereka. Bagi yang lain ada, itu sebabnya lahumnya ditaruh di depan. Wa ma lahum min nasirin. Kalimat normal itu, dan tidaklah ada penolong untuk mereka. Itu kalimat normal. Tapi kalau dikatakan tidak ada bagi mereka penolong satupun, nah, berarti bagi orang lain ada penolong. Siapa orang lain? Ya, mungkin ada penolong nih, atau wallahu alam bagi mereka yang tidak kafir. Tapi lawannya apa dari kafir? Oh, lawannya kafir itu orang beriman. Oh ya, coba kita lihat ayat berikutnya, wa amal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi iman aja ternyata nggak cukup, harus ditambah dengan amal soleh. Karena ada orang yang beriman hanya sekedar percaya aja, oh saya percaya Allah itu satu, banyak. Saya percaya Allah itu satu, saya percaya Isa itu tidak mati, saya percaya Isa akan kembali. Tapi mereka nggak ikut perintah, tidak berikut perintahnya Isa, tidak amin. Nah itu nggak cukup. Yang akan mendapatkan fayuwafihim ujurahum, ya, yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah adalah mereka yang amanu wa amilus shalihat. Wallahu la yuhibbul zalimin. Mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, artinya hanya beriman doang, tidak beramal soleh, atau tidak beriman dan tidak beramal soleh, atau tidak beriman tapi beramal soleh, ya, itu adalah orang-orang yang, karena yang tidak zalim itu adalah amanu, alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi plus. Kalau plus minus atau minus plus atau minus minus itu masuknya kafaru dan atau zalimin. Ujurahum itu upah. Kalau upah itu apa konsepnya? Ada yang mau komentar? Bayaran Bayaran artinya apa? Kapan kita dibayar? setelah melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Exactly. Jadi amal dulu, ya, baru dapat bayaran, ya. Kalau bikin ujurahum itu yang nggak main-main, nggak sia-sia gitu ada maksudnya. Falahum ujurahum, wa tawaffahum wa yuwaffihim ujurahum, yuwaffihim sama akar katanya dengan ayat 55 awal tadi. Kalau Allahu ini mutawaffik itulah yang mengambil dan menyempurnakan. Yuwafi, ya apa namanya, yuwafihim itulah yang menyempurnakan ujurahum, upah mereka, ya. Jadi upahnya setelah kita melakukan pekerjaan kita dapat upahnya itu sempurna dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang dizalimi, nggak ada bonus, nggak ada. Pokoknya sempurna deh, kalaupun ada bonusnya juga sempurna gitu. Nggak ada yang kelebihan atau kekurangan. Ya. 58 dalika natsuhu alaika, ya, nanti dibaca sendiri. Zikir hakim silakan, ini yang menarik. 59. Ini nggak ada kata-kata. Ayatnya apa 59? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ini yang tadi kita ceritain ya. Ya, Ustaz. Khalaqahu min turabin, ya, Allah menciptakan mereka dari turab, dari tanah. Tumma qala lahu, kemudian beberapa saat kemudian, atau summa ya. Artinya hu-nya sini kan Isa ya.
Summa berarti beberapa saat kemudian, artinya apa namanya? Allah ada beberapa waktu Allah berkata kun, ya, fayakun. Jadi maka jadilah. Terus ini gambar apa yang di layar? Ada yang kira-kira bisa menyimpulkan dua kotak ini screenshot dari Green Tech Quran. Di ayatnya mengatakan Isa itu seperti Adam. Apa yang sama di sini antara kata-kata Isa di dalam Al-Quran itu yang sebelah kiri dan kata-kata Adam di dalam Al-Quran? Apa yang sama? Halo? Kelihatan layarnya? Kelihatan Ustaz. Ada yang sama nggak antara gambar kiri dan gambar kanan? Kata Isa 20 apa berarti nih? 25 kali ini Ustaz, apa nih? 25 betul. kali. Betul. 25. Isa disebut 25 kali di seluruh Al-Quran. Adam disebut 25 kali di dalam Al-Quran. Sama ya? Ya, sama Ustaz. Masya Ada Allah. lagi yang lebih luar biasa. Lihat bawahnya. Kita lagi bicara ayat berapa? Enggak, Eh, kayak berarti. 59. 359. Ya, Heeh. Ya, yang bawah betul. ya. Heeh. Sebelum 359, Isa disebut berapa kali? Sebelum 359 gimana sih Ustaz? Hitung atasnya. Ini kan diurut mulai dari awal sampai akhir. Kapan Isa mulai muncul itu di 287, ya Al-Baqarah 87. Terus urut sampai 359 itu berapa kali? Sebelum 359 berapa kali Isa muncul? 2, 3, 5. 5 Ustaz. Coba itu. Sebelum 359. 6. 6. 6. Adam. Sebelum 6 kan? Ini oh, ini maksudnya Isa ini maksudnya Isa gitu Ustaz ya? Iya, Isa kan disebutnya Isa kan. Isa itu disebutin. Itu ada Isa, ada Isa, ada Isa. Tuh, Ada makanya saya Isa, bingung. tapi Ini Isa. ini 0 Ya. apa? Enggak. Ya Isa gitu kan. Oh Ya, iya, Isa. oke. Iya ya, satu kan makanya Oke. lagi bingung aja kenapa kalau Ya. 0 ada namanya gitu. Iya. Oh. 6 kali ya? Karena bahasa Sebelum Inggris. 59. Oke, iya, sorry. Sekarang Adam. Adam di 59 ada kan? Nah, sebelum 59, Nabi Adam disebut berapa kali? 6 juga? 6. Berarti setelah 59, Nabi Adam disebut berapa kali? Setelah ayat ini nih yang sedang kita bahas. Kan 6, berarti di ayat ini ke-7 kan? Nah, 7. setelah ayat ini sampai akhir Al-Nas, Nabi Adam disebut berapa kali lagi? 18 dong, berarti. 25 kurang 7 ya 18. Nabi Isa disebut berapa kali lagi? Sama juga, Sat ya? Sama ya? Karena kan Itu sama-sama 25 awalnya. Kebetulan nggak sih? Enggak ada yang kebetulan lah. Al-Quran mah nggak ada yang kebetulan, Ustaz. Di ayat yang mengatakan bahwa Isa itu sama dengan Adam, ayat itu ditempatkan di dalam Al-Quran di mana sebelum halaman ini nama Isa disebut 6 kali, nama Adam juga disebut 6 kali. Setelah ayat ini nama Isa disebut 8 kali, nama Adam juga disebut 18 kali. 18 kali. Itu kira-kira manusia mana yang bisa bikin buku seperti itu? Enggak ada, Ustaz. Ya, ini luar biasa. Jadi bukan hanya secara konten
Allah mengatakan Isa itu sama dengan Adam. Even this book says Penyebutannya, seperti itu, dan bahkan penyebutannya penyeb- sama gitu, Ustaz ya. Masya Allah. Literally sama Dalam gitu. ya, dalam konteks yang berbeda-beda bisa sampai jumlahnya sama. Itu salah satu yang overwhelming dan luar biasa, sehingga tidak ada alasan untuk apa. Tidak ada alasan untuk ragu. Ayat 60. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Ya, kebenaran itu dari Allah. Jadi nggak usah ragu. Oke? Nah, kalau udah nggak ragu, barulah berani, ya, falam takun minal mumtarin. Kalau sudah yakin bahwa kebenaran dari Allah, apapun yang Allah sampaikan pasti benar, ya. Jadi apapun yang Allah sampaikan itu pasti benar. Kebenaran itu pasti dari Allah. Terlepas dari seorang Dai Sapta yakin atau nggak yakin, tetap aja Allah yang benar. Problemnya bukan di Allah, problemnya di kita, di saya. Apakah saya ragu atau yakin? Problemnya bukan di kebenaran itu sendiri. Ya, problemnya di aku. Jadi keyakinan saudara, silakan baca sendiri. Nah, kalau udah yakin, barulah kita berani mubahalah. Ya. Jangan sedikit-sedikit kita minta mubahalah. Ya. Saya mubahalah ya. Sama-sama beradu kebenaran. Kalau aku benar, karena saking jadi yakin benar. Kalau saya salah, maka biarkanlah Allah melaknat saya. Itu mubahalah. Kapan seseorang berani melakukan mubahalah? Cuman ada dua kemungkinan. Kesatu, apa? Kalau saya salah, biarkan Allah melaknat saya. Cuman ada kedua kemungkinan di situ. Kalau dia berani melakukan itu. Yang pertama adalah dia merasa benar. Dia yakin betul dia benar. Betul? Nah, kira-kira kemungkinan yang keduanya apa? Ada yang punya pendapat? Dia salah berarti. Yang kedua. Kalau dia salah, Yang benar. kenapa dia berani? Ya, kalau dia salah, kenapa dia berani Allah akan melaknatnya? Dia bilang kalau saya salah, biarkanlah Allah melaknat saya. Kalau dia salah, kenapa dia berani bersumpah seperti itu, menantang Allah melaknat dia? Iya. Kenapa ya? Karena dia nggak percaya sama Allah. Jadi orang bermubahalah itu kemungkinan cuma dua. Dia yakin betul dia benar. Kemungkinan keduanya adalah dia nggak percaya ada Allah. Atau dia nggak percaya Allah akan menghukum dia. Gitu. Berani-beraninya orang itu. Gitu kan. Nah, kalau tidak berani mubahalah, kemungkinannya jadi cuma dua. Dia tidak yakin dia benar. Ya. Dan dia yakin kalau dia salah, Allah pasti menghukum dia, melaknat dia. Nah, itu tuh mahal itu keyakinan. Mana lebih baik? Dia nggak yakin benar, tapi dia yakin Allah akan menghukum dia kalau salah. Atau orang yang tadi, yang kedua. Dia tahu dia salah, atau dia yakin dia nggak salah. Atau dia nggak yakin dia benar. Tapi ya bodo amat kalau dia nggak percaya Allah ada atau Allah akan menghukum dia. Menurut saya lebih baik yang pertama. Dia nggak yakin dengan kebenarannya itu, tapi dia tetap takut gitu sama Allah.
Jadi dia nggak berani mubahalah. Ya. Nah itulah para pemuka Kristen yang ini kan kisahnya adalah ketika Nabi berdialog dengan 3 orang pemuka agama yang tahu betul tentang agama Kristen. Yang memang paus gitu, yang benar-benar dedengkotnya gitu. Nah itulah yang diajak mubahalah, bukan pengikut-pengikut yang biasa-biasa aja, tapi benar-benar mereka yang sudah tahu. Nah mereka yang betul-betul dedengkotnya aja, mereka yakin Allah itu akan menghukum mereka, melaknat anak keturunan mereka, melaknat bangsa mereka kalau mereka salah. Makanya mereka nggak berani. Ya. Satu itu. Kedua, ya, lihat ayatnya. Ini ya. Ya, 61 mana? Enggak ada. Ya, lihat di ayat 61-nya. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Sebelum mubahalah dikatakan faman hajaka, jika mereka berkeras gitu ya. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah apa yang turun kepada mereka dari ilmu, minal ilm, dari pengetahuan. Artinya apa? Kalau mau mubahalah udah harus bukan hanya ke satu yakin, kedua yakinnya itu harus yakin berdasarkan ilmu, minal ilm. Jangan sedikit-sedikit mubahalah, sedikit-sedikit mubahalah, sedikit-sedikit mubahalah. Punya ilmu nggak? Ilmunya benar nggak? Ini kalau wahyu. Ya, udah baca belum wahyunya seperti apa? Quran itu bicara apa? Maksudnya apa? Pemahamannya apa? Setelah tahu, setelah punya ilmu, masih ragu nggak? Harus yakin dulu. Kan al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ya. Nah, kalau udah yakin, nggak ragu, udah paham, dan mereka membantahnya pun membantah dengan ilmu, karena kan yang membantah ini 3 orang dedengkotnya Najran, kan Nasrani kan nanti akan belajar. Kalau yang membantah orang-orang jalanan yang pengetahuannya sama, ceteknya sama kita, ya ngapain ubah lah. Sama-sama nggak tahu, atau sama-sama sok tahu gitu. Siapa mereka, apa kualitas mereka, apa asumsi mereka, apa motivasi mereka, baru membahas. Karena yang dilibatkan Allah. Ya, yang dilibatkan Allah. Jadi kualitasnya harus sama, pemahamannya harus sama. Lalu yang menarik juga, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana. Panggillah anak kalian, wa abna'akum, bawalah mengutan anak kalian, ya, dan anak kalian, wanisa akum, istri dan istri kalian, wa anfusakum, diri kalian dan dirimu dan diri kalian, ya, yang akan diajak mubahalah. Ya. Jadi yang dalam bermubahalah, bawa anak, bawa istri, bawa dirimu. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Fatimah dibawa
Hasan Hussein dibawa untuk bermubahalah dengan para pemuka Najran. Gemeter dong tuh para pemuka Najran itu. Yang menarik apa? Urutannya anak, istri, baru kalian. Ini dibawa sama Rasulullah. Kalau aku salah, ini semua akan dilaknat sama Allah. Anak akan dilaknat, istri akan dilaknat, dan diriku Rasulullah sendiri akan dilaknat. Anak dulu yang disebut pertama, istri kedua. Artinya di dalam pengorbanan terhadap sesuatu yang paling berharga itu anak, baru istri, baru diri kita sendiri. Artinya kalau berkorban, diri sendiri dulu baru dikorbankan demi menjaga istri, ya. Baru kalau disuruh pilih, memilih mengorbankan yang mana, diri sendiri udah lewat gitu ya. Ya istri, kemudian dikorbankan anak, baru yang paling terakhir dijaga. Nah, sebaliknya ketika persembahkan untuk diadu dalam mubahalah, makanya disebut dulu anak dulu, istri, dan dirimu. Artinya anak yang paling berharga. Ya. Dan suka di situ kan, suka di film-film ya. Don't touch my kids, don't touch my children gitu kan. Lakukan apapun yang kau mau padaku kalau misalnya ada penjahat. Kalau suka nonton film, dulu barangkali mesti zaman jahiliyah gitu ya. Dan suka tuh di film-film. Jangan sentuh anakku. Itulah kurang lebih ya. Sungguh ini adalah kisah yang hakum rabbika. Inna hadza lahuwal qasu. Enggak tahan nih untuk menjelaskan. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ya. Itu bagian satu, bagian atas. Lalu lewat sedikit akhirnya di bagian akhir wa innallaha lahuwal azizul hakim. Perhatikan ujung sama awal ya. Tengah-tengahnya kita lupain dulu. Lihat awalnya, teman-teman lihat ya yang depan nih. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Lalu yang belakangnya wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ini bentuknya mirip nggak? Sama-sama ada inna, ya kan? Lalu hadza itu kata benda, di sini Allah, ya, sama. Lahwa sama lahwa. Lahwal al-qasasu di sini al-azizu. Al-haq di sini al-hakim. Very much perfect. Apa namanya? Mirroring. Di tengahnya wa ma min ilahin illallah. Ya. Penjelasannya, nah ini ayat ini aja udah bikin kita, ya Allah, luar biasa ini. Depan, belakang bentuknya sama, di tengahnya wa ma min ilahin illallah. Di depan, inna itu sungguh. Inna lalu subjek ditambah pakai la itu berarti sungguh-sungguh benar-benar. Innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya ia sungguh benar-benar ghafur dan rahim. Innahu laghafur. Inna sama la, inna aja udah sungguh. La memperkuat sungguhnya itu jadi double sungguh. Sungguh yang kedua udah disebut inna hadza. Hadza itu apa namanya? Udah menunjukkan itu gitu ya. Hadza. La huwa pula disebut. Udah hadza huwa. Itu menunjukkan pada hal yang sama. Itu udah sungguh yang kedua. Jadi kurang sungguh-sungguh apa lagi? Udah sungguh-sungguhnya disebut 2 kali, berarti 2 kuadrat 4 kali. Nah, hadza la huwa kisah yang sungguh-sungguh. Qasas sendiri artinya sungguh-sungguh terjadi. Al-haq sendiri artinya mutlak.
kurang sungguh-sungguh apa. Ini cerita bahwa semua yang Allah ceritakan tadi tentang Imran, tentang Zakaria, tentang Maryam, tentang Isa, itu inna hadza lahuwa al-qasasu al-haq. Lalu siapa yang berkata sungguh-sungguh itu? Yang berkata adalah Allah. Allah apa? Innallaha la huwa al-azizul al-hakim. Sungguh-sungguhnya juga sungguh-sungguh kuadrat di sini. Jadi Allah yang sungguh-sungguh kuasa itu bersungguh-sungguh mengatakan bahwa kisah ini sungguh-sungguh mutlak benar. Dan apa kesimpulan dari kisah ini? Kesimpulan dari kisah ini itu yang di tengah. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidaklah ya, dari yang patut disembah kecuali Allah. Tapi terjemahannya kalau dibaca, terjemahannya mirip la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah seperti Allah. Sama nggak? Wa ma min ilahin illallah dengan la ilaha illallah. Silakan dijawab. Sama atau tidak? Halo. Mbak Ika, sama nggak? Kalau secara ini dari makna sama ya, Ustaz ya? Oke, Mbak Yukiko sama nggak? Sama Mbak Yukiko. Ustaz, Sama. sama. Felicia. Iya. Sama nggak? Wa ma min ilahin illallah dengan la ilaha illallah. Sama nggak? Maknanya sih sama ya, cuma yang satu pakai ma, Pakai yang satu dan pakai la. lah. Berarti apa? Enggak tahu ding. Kan pakai cuma kan? Cuma yang satu pakai ma, yang satu pakai la. Berarti apa? Oh iya, kalau la kan itu menafikan ya Ustadz ya. Oke, kalau ma? Kalau ma, Ini juga kalau ma tidak. ti- oh, tidak atau bukan, jadi tidak benar-benar menafik. Maksud tidak Maksud menafikan. Ini sama-sama sekarang itu. Secara grammarnya sama seru, sih. agak gini deh, serupa tapi tak sama. Gimana gitu? Iya Iya. benar. Oke? Nah, sama nggak? Ya nggak sama, tapi serupa. Serupa tapi tak sama. Kan dulu suka ada waktu kecil teka-teki di koran ya. Jadi Iya, iya. bedanya itu paman Iya. kikuknya sama bobo apa segala macam. Ketahuan umurnya nih. Ada dua gambar gitu kan, yang satu ada gelas, satu nggak ada gelas gitu, serupa tapi tak. Wa ma min ilahin illallah, la ilaha illallah. Kalau Allah bikin beda ya pasti beda gitu. Ma min ilahin artinya Allah menafikan, membantah satu pendapat yang sudah ada. Ada orang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Nggak ada. Nggak ada Tuhan selain Allah. Apa yang kamu katakan itu salah. Itu wa ma min ilahin illallah. Artinya tidak ada, tapi ini dalam rangka merefute, membantah perkataan orang. Tapi kalau la ilaha illallah itu statement. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ada yang mau ngomong, sedang ngomong apa kek, apa segala macam, nggak peduli. Pokoknya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini bukan merupakan satu bantahan. Tapi kalau ma itu berarti membantah. Artinya ada orang lain yang mengatakan bahwa Allah itu ada Tuhan selain Allah. Insya Allah udah maghrib, mohon maaf ya terlewat.
Bunda Tara, mohon maaf nggak sempat yang materinya Ibu berarti. Sudah Iya, nggak tutup ya, apa-apa. kadang Iya, saya nggak offline apa-apa. ada mohon sorry. Siap, Silakan siap. Bu, listnya Iya, ditutup ya. Saya ya pamit. Ustadz, siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maghribnya, apakah masih bisa ini Ustadz? Ini ada pertanyaan dari Bundaku sini. Izin bertanya Ustadz, usia berapa Nabi Isa ditinggal ibunya meninggal? Wah, mungkin nanti Ustadz Nanti aja ya, yang oke. lain akan Ustadz Amin mungkin lebih punya Oh, baik. sumber-sumber dari kisah-kisah karena Allah sendiri tidak menyebutkan di Al-Quran. Itu salah satu pesan juga di sini dikatakan bahwa eh, apa namanya kebenaran itu dari Allah, apa yang Allah sampaikan itu adalah benar, maka merasa cukuplah dengan apa yang Allah sampaikan. Kalau Allah tidak menyampaikan, berarti menurut Allah nggak penting. Kalau menurut Allah nggak penting, ya kita nggak usah. Masya Sebagai Allah. pengetahuan perlu, tetapi secukupnya. Karena justru Masya Allah. salah satu fitnah yang paling membuat bermasalah sampai saat ini adalah ketika orang berselisih pada hal-hal yang bagi Allah itu udah jelas dan tidak perlu diperselisihkan karena memang kamu nggak perlu tahu. Gitu. Seperti itu aja. Benar. Siap. Syukran Afwan. Ustadz. Siap, Masya Allah. Baik, Ya. para sahabat, terima kasih Ustadz Jazakallah khairan atas penjelasannya tadabbur kita pada sore hari ini. Eh, Masya Allah, sangat-sangat detail ya dari apa yang dijelaskan Ustadz. Tiap kata membuat kita semakin memahami betapa ayat-ayat Allah ini benar-benar menjadi petunjuk buat kita. Dan semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa bermanfaat buat kita. Kita ambil hikmahnya dan semoga Allah mudahkan kita dalam ketaatan dan kita sampaikan lagi kepada keluarga kita, kepada lebih banyak orang lagi. Jazakallah khairan Ustadz atas tausiahnya dan juga terima kasih kepada para sahabat yang sudah hadir. Jazakallah khairan katsiran. Semoga bisa kembali lagi istiqomah di kajian-kajian berikutnya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Terima khairan. kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Siap.